Kaki ya? Ma pendaki. Pendaki. Ya. IG-nya. Oh, iya. Ma pendaki sama Explore Elsa. Explore Elsa. Semuanya? Gitu. Pak Darius mungkin seperti apa nih? Ada berita duka dari dunia. Ya pertama pasti ikut berbelasungkawa ya, ikut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap dua almarhumah dan juga keluarga yang ditinggalkan. Ini kejadian yang nggak ada yang mau pasti terjadi, tapi kadang cuma memang buat kesempatan naik gunung itu sulit sepertinya, butuh niat lebih mungkin ya, karena beberapa kali selalu gagal. Jadi naik gunungnya cuma yang dekat-dekat Papandayan sama Bali, Batu. Jadi gunung wisata lah istilahnya, sama perahu. Baru 3 gunung itu, satu yang paling jauh dan salah satu yang masuk Seven Summit Indonesia itu Gunung Binaya di Maluku. Cuma sebelum masuk ke jalur, jadi di desa dan terakhir itu aku dapat kabar duka waktu itu. Akhirnya harus pulang, nggak melanjutkan perjalanan karena masih jauh dan ya ditunggu sama keluarga lah. Waktu itu juga dalam rangka Seven Summit, ada teman yang punya project dan mereka lanjut dan mereka juga ke Kartens juga. Waktu ke Kartens juga ada niat buat ikut, cuma memang kan terbatas kuotanya dan latihannya juga nggak main-main. Makanya persiapan itu harus maksimal, kalau nggak pasti nggak jadi. Tapi dari sendiri tahu nggak sih maksudnya kondisi Gunung Kartens itu seperti apa dan harus dilewatinya harus menggunakan apa saja, ya kan pendakian kan harus tahu seperti apa medannya juga. Yang pasti Gunung Kartens bukan seperti gunung-gunung yang ada di rata-rata di Indonesia ya. Kadang rata-rata di Indonesia di bawah 4.000 kan. Kartens sendiri di atas 4.000 dan ada beberapa teknik khusus yang memang harus dipelajari, dipersiapkan dan itu harus lancar gitu secara teknik ya. Jadi yang berangkat ke sana nggak mungkin nggak punya persiapan yang cukup, pasti persiapan yang cukup, pasti sudah dibekali dengan teknik. Dan kalau kita lihat kan yang pergi ke sana juga bukan pendaki baru gitu kan, pendaki yang udah lama banget dan udah hampir semua gunung daki gitu di Indonesia. Ini sangat-sangat berpengalaman, tapi memang cuaca ya, kadang kita dengan kondisi seperti itu, dengan lokasi yang ekstrim, dengan cuaca yang tiba-tiba berubah begitu cepat, memang situasinya semakin sulit. Tapi ngeliat korban usia 60 tahun tapi masih semangat untuk naik gunung, berdua sahabatan lagi dari dulu aja. Mungkin gimana? Itu yang mungkin bisa kita teladani, bisa kita jadikan inspirasi bahwa nggak ada batasan. Dan saya tahu ada beberapa pendaki yang dari muda sangat aktif, bahkan sampai usia lanjut pun masih sangat aktif. Dan salah satu yang aku baca kan, salah satu tujuan mereka ke sana selain menuntaskan Seven Summit, ada penghargaan juga sama sahabat mereka juga kan. Yang beberapa tahun lalu juga mereka di sana. Satu tujuan yang sangat ya nggak ada yang punya rencana berakhir seperti itu. Melihat Sari juga ternyata ada dalam rombongan itu ternyata. Ya mungkin itu kebetulan ya, karena setahu saya dari postingan yang dia udah kan udah dijelasin gitu bahwa dia beda grup kan, beda tour juga, beda perusahaan yang ngurus untuk security-nya juga gitu. Ya pasti semakin gak enak lah, kita aja di sini yang dengar kabar juga gak enak, apalagi yang ada di dalam perjalanan yang bersamaan. Melihat kisahnya, datang ke sana untuk memperingati kematian temannya dan akhirnya mereka berdua pun berakhir di sana juga, gimana? Iya, nggak bisa banyak komentarin soal itu kayaknya personal banget ya. Tadi udah sempat saya sampaikan juga. Pernah mengalami hipo nggak sih? Hipotermia ada kondisi seperti itu? Enggak sampai hipo, tapi memang ada kondisi waktu kita naik ke perahu itu di tengah jalan hujan deras sekali dan ternyata sampai atas tendanya belum terpasang. Dan karena rombongan cukup banyak, jadi akhirnya saya dan beberapa orang dikasih tugas untuk bikin tenda gitu kan. Karena sangat deras, bahkan jas hujan yang kita pakai pun nembus gitu, dan itu dalam ketinggian segitu, mulai gelap ya. Kita nyampe tuh menjelang maghrib jadi hujan nggak kelihatan apa-apa. Itu dengan kondisi segitu aja, ketinggian belum nyampe 3.000 tuh, itu udah menggigil gitu. Dan harus pakai thermal, jadi buka baju di dalam tenda, pakai thermal dulu beberapa menit sampai nggak menggigil lagi, baru pakai baju kering, dan itu harus cepat.
sudah kesiapan dan sudah sangat-sangat mahir gitu ya, punya keahlian, risikonya tetap